Habata itara Moronana ito ite Mejashita noa Awai awai ano sora. Hai Mas Mbak, balik lagi di YouTube channel RG Fandira. Ya Allah, gimana kabar kalian nih Mas Mbak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sama kayak Fandira di sini juga sehat walafiat. Dan tentu saja Fandira juga seneng banget akhirnya bisa kembali lagi di depan kalian. Assalamualaikum, tadi belum salam kan? Iya Mas Mbak, kalian pasti pernah denger kan lagu itu yang tadi Fandira nyanyiin, Habata itala Modarana ito ite. Pasti pernah denger kan? Nah, kalau buat kalian yang pernah denger, berarti kita sama banget. Kita adalah penggemar dari Naruto. Ada sebagian orang yang mengatakan kalau suka sama Naruto, katanya seperti anak-anak. Tapi kalau Fandira pribadi ya, selama demen sama Naruto, ini lebih banyak mengambil pelajaran dari ceritanya sendiri. Karena kalau menurut Fandira ceritanya itu bagus ya Mas Mbak. Tidak hanya mengangkat cerita-cerita tentang humor atau petualangan atau yang tidak ada pelajarannya. Tapi kalau di Naruto itu, kalau menurut Fandira itu ada banget pelajarannya yang bisa kita petik. Tapi di video kali ini Fandira nggak mau ngebahas tentang lagu dari Ikimonogakari tadi, karena sekarang Fandira mau ngebahas tentang rahasia-rahasia yang ada di balik Naruto. Manga Naruto ini pertama kali diterbitkan di Jepang ya Mas Mbak oleh Shueisha di tahun 1999. Sedangkan kalau di Indonesia ini diterbitkan oleh penerbit Alex Media Komputindo. Sedangkan untuk serial animenya nih Mas Mbak, Naruto ini diproduksi oleh Studio Pierrot dan juga Aniplex dan disiarkan perdana di Jepang di siaran TV Tokyo. Menariknya lagi nih Mas Mbak, dan ini adalah salah satu kenapa aku juga demen banget sama Naruto, karena Naruto ini popularitasnya dan juga seri panjang serinya berhasil mengarahkan Dragon Ball yang ditulis oleh Akira Toriyama. Wow. Buat Mas dan Mbak yang penggemar Naruto juga pasti tahu banget ya kalau manga yang ditulis oleh Masashi Kishimoto ini mengangkat cerita tentang ninja, di mana ninja adalah budaya asli Jepang. Tapi menariknya lagi nih Mas Mbak, selain menampilkan adegan peperangan dan juga petualangan yang menegangkan, Kishimoto ini juga memasukkan unsur-unsur nilai moral dalam cerita Naruto sehingga bisa menjadi motivasi tersendiri bagi para penggemarnya. Selain itu ceritanya pun juga relevan dengan kehidupan sehari-hari Mas Mbak. Ya walaupun aku yakin sih di antara kalian juga lebih terhipnotis dengan nilai-nilai moral yang ada di dalam cerita Naruto yang bikin emosi kita naik turun. Tapi siapa sangka nih Mas Mbak, buat kalian yang nggak tahu kalau ternyata Naruto juga menyimpan kode-kode yang disinyalir berhubungan dengan Illuminati. Oke, langsung aja, nggak usah basa-basi ya Mas Mbak, langsung aja let's check the codes. Pertama, kode-kode yang disinyalir berhubungan dengan Illuminati adalah salah satu tokoh antagonis dan merupakan salah satu musuh utama dari Naruto, yaitu Uchiha Madara. Kalau di Akatsuki, dimana Akatsuki ini adalah salah satu organisasi kriminal kelas S yang beranggotakan 10 orang, salah satunya dipimpin oleh si Uchiha Madara. Kalau kita flashback mengenai Uchiha Madara ya, ini ceritanya cukup lama banget karena Madara ini merupakan salah satu tokoh pendiri desa Konoha. Berarti kan udah lama banget ya Mas Mbak. Banyak orang yang berspekulasi kalau Madara ini sudah meninggal, tapi kenyataannya Madara masih hidup. Nah, kenapa Madara yang jadi kode yang berhubungan dengan Illuminati? Karena Madara ini digambarkan sebagai sosok yang hanya memperlihatkan mata satunya saja, yaitu mata kanan, karena mata kirinya buta, Mas Mbak. Untuk itulah banyak penggemar yang berspekulasi kalau Madara ini menggambarkan sosok Dajjal atau iblis dalam konteks agama.
Tapi ada satu lagi nih Mas Mbak yang bikin para penggemar semakin yakin kalau Madara ini juga merupakan kode dari Illuminati adalah ketika dia mengucapkan beberapa kalimat saat dia menjalankan Eye of the Moon Plan. Nah, untuk Eye of the Moon Plan sendiri ini adalah seakan-akan memproyeksikan Infinite Tsukuyomi pada bulan agar menjebak semua dunia dalam sebuah mimpi. Dan yang mana di dunia nyata ini mirip banget dengan konsep proyek Blue Beam-nya milik NASA atau Badan Antariksa Amerika. Proyek Blue Beam sendiri ini adalah proyek rahasia yang diduga dikembangkan oleh Illuminati, Freemason, dan melibatkan NASA. Blue Beam ini dibuat untuk menjadikan dunia ini menjadi tatanan dunia baru dengan satu komando saja atau New World Order. Bukan new normal ya Mas Mbak, nggak ada hubungannya nih sama si Mbak Veronica. Nah, untuk proyek ini sendiri menggunakan teknologi yang cukup canggih seperti High Frequency Active Auroral Research Program dan dirancang untuk menciptakan ilusi terbesar seperti untuk mensimulasikan tanda-tanda akhir zaman dalam skala global. Seperti misalnya adalah suara trompet yang beberapa waktu lalu sempat menggemparkan dunia. Nah, dari penggambaran si Madara yang bermata satu, kemudian juga adanya mantra yang diucapkan ketika menjalankan Eye of the Moon Plan yang disinyalir sama dengan proyek Blue Beam-nya NASA, ini membuat para penggemar semakin meyakini Mas Mbak kalau si Madara ini merupakan kode yang berhubungan dengan Illuminati. Selain itu, tujuan dari Madara dan juga Akatsuki sendiri untuk menguasai dunia juga menjadi poin plus. Kenapa sih orang-orang jadi yakin banget kalau Madara ini merupakan kode dari Illuminati? Apakah kalian percaya? Kalian boleh banget komentar di bawah. Kode yang kedua adalah Jubi. Jubi atau monster bermata satu yang ingin dibangkitkan oleh Madara CS. Jubi ini digambarkan sebagai monster dengan mata satu, dan kalau kalian perhatikan di bagian bawah matanya, maka kalian akan melihat ada lambang dari Illuminati atau heksagramnya Illuminati. Di mana gambar itu memperlihatkan lingkaran yang memiliki angka 6 berulang sebanyak 3 kali yang menghasilkan angka 666. Selain itu nih Mas Mbak, ini masih berhubungan dengan Madara ya. Kalau topeng yang dipakai oleh Madara, kalau kalian perhatikan juga, ini seperti mengkonfigurasikan angka 6 kan? Nah, sementara itu, kalau ingin membangkitkan Jubi, para Akatsuki, atau siapapun itu yang ingin membangkitkan Jubi, ini harus menyatukan para Biju. Apakah Biju itu? Kalau kalian penonton Naruto pasti tahu banget kalau Biju adalah monster yang disegel di dalam tubuh manusia. Sementara manusia yang memiliki monster di dalam tubuhnya disebut dengan Jinchuriki. Biju yang eksis di Naruto ternyata ini juga mengadopsi dari legenda Jepang, Mas Mbak. Makhluk-makhluk ini diceritakan memiliki ukuran yang cukup besar dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan mereka ini dibeda-bedakan berdasarkan jumlah ekornya. Nah, ada yang mengatakan kalau gambar biju-biju di Naruto ini merupakan susunan pagan hewan Illuminati yang ternyata juga sama dengan biju yang memang mirip dengan hewan seperti kera, kucing, musang, kura-kura, dan lain-lainnya, Mas Mbak. Pagan sendiri ini adalah kaum yang menyembah dewa matahari dan dikenal dekat dengan organisasi Illuminati. Apakah kalian percaya kalau biju memang salah satu kode dari Illuminati yang ada di Naruto? Kalian boleh banget komentar di bawah. Next, ini yang terakhir ya Mas Mbak buat kalian nih yang menjadi fans dari Sasuke. Mungkin juga akan sedikit terkaget-kaget dan tidak percaya kalau ternyata Sasuke juga menjadi salah satu yang memiliki kode dari Illuminati. Bagaimana bisa? Jadi Sasuke adalah salah satu keluarga dari klan Uchiha, dimana kalau kalian kalian yang penggemar Naruto, aku panggil semuanya, pasti tahu banget kan kalau Sasuke ini berasal dari klan Uchiha, dan klan Uchiha ini memiliki spesial penglihatan yaitu Sharingan. Di Naruto sebenarnya ada juga beberapa klan yang memiliki penglihatan spesial seperti di klan Hyuga, seperti misalnya istri dari Naruto yaitu Hinata Hyuga. Tapi kali ini kita mau ngomongin tentang klan Uchiha ya Mas Mbak, karena kalau kalian tahu pasti para penggemar Naruto
Kalau klan Uchiha ini memiliki mata yang spesial, bentuknya juga cukup unik, dan siapa sangka ternyata bentuk dari mata klan Uchiha ini disinyalir sebagai kode dari Illuminati. Salah satunya adalah Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan adalah salah satu kekuatan mata atau jurus mata dari klan Uchiha dan hanya bisa dibangkitkan oleh beberapa orang saja. Dan untuk membangkitkannya pun juga harus memenuhi syarat, yaitu harus membunuh teman dekatnya. Di manga Naruto dan juga di animenya yang bisa membangkitkan Mangekyo Sharingan ini adalah Sasuke, kemudian kakaknya Itachi, Madara, dan juga Izuna. Tapi nggak tahu sih kalau ada yang lain lagi. Nah, kenapa Mangekyo Sharingan dikait-kaitkan dengan tanda dari Illuminati? Karena kalau kalian perhatikan nih Mas Mbak, Mangekyo Sharingan ini menyerupai dari lambang heksagramnya Illuminati. Sesimpel itu ya, tapi ini tuh kayak berkaitan banget gitu loh Mas Mbak. Dan lagi-lagi ini si Madara yang masih dikaitkan dengan tanda-tanda dari Illuminati. Karena dia adalah satu-satunya orang yang bisa membangkitkan jurus Sharingan yang melebihi Mangekyo Sharingan, yaitu Fumetsu Mangekyo Sharingan. Fumetsu Mangekyo Sharingan ini disinyalir memiliki kemiripan dengan mitos Horus, Mas Mbak, yaitu dewa matahari Mesir kuno yang juga dikenal sebagai salah satu simbol dari Illuminati. Masih berkaitan juga nih dengan jurus mata, Mas Mbak. Kalau di serial Naruto kalian juga pasti tahu kan, selain ada Byakugan, ada Sharingan, juga ada mata Rinnegan. Mata Rinnegan sendiri ini disebutkan oleh Madara berasal dari mata Sharingan milik Rikudo Sennin. Lagi-lagi kalau kita perhatikan, mata Rinnegan ini mirip dengan mata yang ada di uang pecahan $1 Amerika Serikat. Ya seperti kita tahulah kalau simbol mata di pecahan uang $1 Amerika Serikat ini juga disebut-sebut sebagai tanda dari Illuminati. Bagaimana nih menurut kalian Mas Mbak? Apakah eksisnya lambang dari Illuminati di Naruto ini merupakan kesengajaan atau kebetulan belaka? Karena aku yakin ada sebagian dari kalian yang tahu kalau kembaran dari Masashi Kishimoto, yaitu Shashi Kishimoto, merupakan penulis manga juga yang berjudul 666 Satan. Dan nampaknya ini juga sangat berkaitan ya dengan Illuminati. Tapi kalau Fandira pribadi sih Mas Mbak, nonton Naruto itu lebih melihat ke nilai moralnya, karena menurut Fandira lebih banyak hal-hal positif yang bisa diambil. Mungkin selain itu juga Fandira tidak terlalu memperhatikan kali ya kalau ada tanda-tanda seperti itu. Mungkin karena sudah saking terhanyutnya sama ceritanya yang keren itu. Mau bagaimanapun juga, Fandira kira ini hanyalah teori konspirasi saja. Tapi kalian boleh percaya, kalian pun juga boleh tidak percaya. Sekali lagi kalau Fandira hanya menganggap ini adalah hiburan dan juga bisa menambah wawasan dan tentu saja menjadi pelajaran untuk kita ambil sisi positifnya. Oke deh Mas Mbak, mungkin sekian dulu ya video Fandira kali ini. Nantikan video-video Fandira berikutnya di channel RY Fandira. Jangan lupa di subscribe channel ini biar terus berkembang. Jangan lupa dinyalakan loncengnya juga biar kalian tahu kalau Fandira udah upload video baru. Jangan lupa di komen biar Fandira juga tahu nih kurangnya apa ya. Atau mungkin kalian punya ide-ide yang bisa Fandira bahas di video berikutnya. Kalian tentu saja juga harus like dan juga share video ini. Mohon maaf kalau Fandira ada salah-salah kata. Fandira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.